Halo Habibi, di sini di channel komputer. Di video ini saya akan menampilkan nomor urut pada listing item-item yang ada di sini. Cara menambahkan nomor urut itu mudah sekali, karena menambahkan nomor urut itu tidak kita lakukan saat kita menginput data baru. Jadi di sini kita waktu input data ini sama sekali kita tidak menambahkan nomor urut. Nomor urut itu kita tampilkan saat kita menampilkan data dari database atau dari file data. Jadi untuk menampilkan nomor urut di sini ada for loop. Sebelum for loop ini saya akan buat variabel var nomor urut. Ini JavaScript ya. Nomor urut kita mulai dari angka 1, lalu nomor urut ini di akhir blok loop ini saya tambahkan nilainya plus, tambahkan 1 digit tiap kali loopnya ini berjalan, dan kita tampilkan nomor urut itu di sini sebelum menampilkan data warna ini. Nomor urut ditambah, dikasih separator ini, misah, titik, spasi. Ini kalau saya refresh akan muncul nomor urutnya 1, 2, 3 sampai 15. Itu untuk nomor urut. Jadi nomor urut ini tidak sifatnya relatif, tidak absolut. Misalnya halo ini nomor urutnya 10, tidak absolut, tidak selamanya dia nomor 10, karena kalau misalnya yang di atas ini oranye kita hapus, yang halo nantinya ini tadinya 10 jadi akan jadi menjadi nomor 9. Misalnya kita hapus ya, oranye, abu-abu kita hapus, nah halo ini jadi nomor 8. Data baru ini, data terakhir yang tadi nomor urutnya 13, kalau yang awal-awal ini kita hapus, dia nomor 10 sekarang. Jadi tidak absolut tapi relatif, itu yang namanya nomor urut. Tapi kalau kita berbicara tentang nomor ID, itu beda lagi. Nomor ID itu nomor identifikasi yang sifatnya absolut. Mau data yang lain yang diubah, nomor ID-nya tetap sama. Dan di sini karena awalnya tidak ada nomor ID, jadi coba kita sekarang menambahkan sistem nomor ID pada sistem input data ini. Sekarang ini sebelum melakukannya, saya mau gantiin namanya warna ini, karena ini bukan warna yang lebih enak. Saya buat ini, saya kosongin ini, saya ganti jadi item. Warna itu saya ganti jadi item, tambah item, list item, list item, list item. Lebih baik item ya daripada warna, soalnya warna itu kan terbatas, jadi saya lebih suka item aja. Oke, ini item, item, item. Apalagi tambah warna ini kita ganti jadi tambah item, tambah item baru, list item. List item itu di sini warna baru itu kita ganti jadi item baru. Ini coba ada warna lagi enggak? Warna. Oke, warna ini kita ganti jadi item, item. Ini juga item. Sudah tidak ada warna. Yang di asing ini juga ini datanya saya hapus, saya reset dari awal ya. Asing ini jadi item juga, item
refresh, bermasalah apa tidak. Coba saya tambahkan item 1. Oke, 2, 3, 4, 5. Oke ya, nggak ada masalah. Coba kalau kita hapus, ini yang saya singgung, nomor urut ini tidak absolut. Ketika 3 ini nomor urutnya 3, waktu 1 ini kita hapus, nah kita ada masalah ini saat menghapus. Ada masalah nggak? 6, 7, 8. Coba saya hapus, 5 saya hapus. Kita punya item namanya 3, 6, 8, tapi nomor urutnya 1, 2, 3. Ini nomor urut berarti kan relatif. Setiap kali kita melakukan operasi data, dia yang tadinya 6 ini nomor urutnya 6, sekarang jadi 2. Kalau kita menggunakan ID, beda lagi ceritanya. Jadi ini sekarang untuk memulai ID ini saya hapus lagi ya, saya kosongin datanya. Untuk memulai menambahkan ID di sini di JavaScript ini jadi sistem input data ini basisnya JavaScript ya, interface-nya ini JavaScript, dan engine mesin input datanya ini juga JavaScript, bukan PHP. Jadi yang kebanyakan di sini yang kita kerjakan coding JavaScript. Oke, untuk nomor ID itu kita akan menambahkannya di sini. Variabel item ini kan variabel array. Waktu kita tambah item baru, kita menambahkan atau melakukan item.push item terbaru. Sekarang kita nggak mau langsung menambahkan item terbaru, tapi kita menambahkan sebuah objek yang mana objek itu ada properti ID, ada properti item baru. Jadi begini, item baru itu ini betul var item baru adalah nilai dari input ini, tapi kita sekarang kasih ID var sebelum item baru ya, saya tambahkan ID item. ID item itu berapa, kita harus mulai dia dari 0, tapi tidak bisa kita langsung ketik 0 begini. Sekarang ID item itu harus kita ambil dari jumlah item yang ada di sini, variabel item. Jadi ID item itu sama dengan item.length ditambah angka 1. Itu kalau ya gitulah. ID item itu item.length ditambah 1. Misalnya sekarang ini kosongan awal kosongan gini, ID item sekarang ini karena item.length itu nilainya 0 ditambah 1, jadi ID itemnya itu 1. Kemudian item baru itu adalah apa yang kita ketik di sini, input, lalu nanti kita push ke sini. Kita pushnya sekarang nggak cuma item baru saja, tapi karena ada ID item kita mau push dua-duanya ini, ID item dan item terbaru. Sekarang yang akan kita push itu adalah objek. Objek itu tandanya ini curly bracket seperti ini, terus di dalamnya ada ID titik 2 ID item, koma, bawahnya item baru atau item gitu aja, item titik 2 isinya item baru ini. Lalu ini kita push. Sekarang ya coba kita ketik 1 tambah item, objek jadinya di sini. Nanti dulu saya jelaskan.
sekarang kita cek di sini variabel item itu apa isinya. Item isinya seperti ini, array 1, isinya ini. Coba kita lihat lengthnya ya, ada berapa member, ada 1 member, isinya member pertama itu ini id 1, item text 1. Coba kita tambahkan yang kedua. Sekarang kalau kita lihat, item isinya ada 2 objek di dalamnya. Objek pertama itu id-nya 1, teksnya itemnya 1, yang kedua id 2, item kedua. Sekarang kita ubah ini penampilannya ini, karena sekarang isinya variabel array tadi itu objek-objek, maka untuk menampilkannya caranya ganti lagi. Di sini di loop yang ada list item ini, saat melakukan loop yang pertama ini nomor urut, nomor urutnya udah betul ya. Sekarang item I ini harus kita ganti menjadi item I dot item. Item itu yang ini ya, item mana tadi, ini item ini. Kemudian coba saya simpan dan refresh. Nah, jadi betul lagi. Ini untuk menampilkan teks itemnya, kita perlu menampilkan ID juga. Untuk menampilkan ID itu di belakangnya sini, di belakang itemnya ini saya akan tambahkan dalam kurung gini ya, ID nomor, di sini tanda petik lagi, ini double quote, baru di sini saya ketik item ID-nya, nomor ID. Saya refresh. Nah, ini ID 1, 2, 3. Sekarang kalau mau saya tambahkan data-data lainnya, untuk pertama kalinya ini nomor urutnya betul, ID-nya juga berurutan. Dan yang saya maksud nomor ID itu absolut dan nomor urut itu relatif, itu begini. Ketika halo ini saya hapus, nah sekarang ini nomor urutnya tetap seperti ini, berurutan. Namanya nomor urut itu kan harus berurutan dari 1 sampai terakhir ini. Dan nomor ID-nya tetap. Lihat, setelah nomor 2, nomor 3 nggak ada karena udah dihapus, dan nomor berikutnya, ID berikutnya adalah 4. Misalnya yang ini saya kasih terakhir ini ID-nya 8, nomor urutnya 8. Oh, ini ada kesalahan, sebentar ya. Sekarang iya, ada kesalahan dalam nomor ID ini. Jadi ini kan ID-nya nggak berurutan sekarang, 7, 8, 9, 7 lagi, ini salah. Kita betulkan dulu. Penambahan nomor ID itu kita mulai dari 0 ketika, jadi begini, var item sama dengan var item kita nggak usah definisikan dulu. Ini mungkin apa ya, sulit ya bagi yang baru memulai belajar programming, tapi ya beginilah kalau kita mau membuat custom input system tanpa SQL. Kalau kita pakai SQL, MySQL misalnya, lebih gampang lagi. Jadi di sini saya bikin kondisi if item dot length itu 0, maka saya buat ID item itu sama dengan 0. Jadi pertama kali
ID itemnya itu 0 ID-nya. Tapi else kalau lebih dari 0 jumlah item member dari jumlah member array-nya item ini, kalau lebih dari 0 maka ID item itu, ID item yang akan kita push ke item baru itu adalah adalah sama dengan gini ya, item dot length ini begini, bentar, item kurung buka kurung tutup kotak ini, kita akan memilih item paling terakhir dari variabel array item ini, item kurung buka kurung tutup item dot length dikurangi 1. Ini banyak sekali yang harus dijelaskan, maksudnya kenapa dikurangi 1 ini. Misalnya ini ya, item kita kan punya 7 item ini, 7 item berurutan seperti ini. Kita kalau mau memilih yang terakhir yaitu HHH ini, kita nggak bisa ketik item dalam kurung ini 7 karena nggak ada, item nomor 7 nggak ada, karena HHH ini yang paling terakhir adalah 6, soalnya diurutkan dari 0, 1, 2 sampai 6 terakhir, meskipun di sini urutannya 7 karena urutannya dimulai dari 1. Jadi untuk mengakses yang paling terakhir ini, item paling terakhir, kita panggilnya 7 dikurangi 1 baru keluar dia HHH yang terakhir. Itu makanya kenapa saya ketik item.length dikurangi 1 ini. Nah, ini di sini saya kasih .id. Jadi ini intinya, untuk ID item terbaru itu saya memerlukan, saya mau cari tahu apa sih ID item terakhir yang ada, ID-nya berapa, dan sekarang untuk ID item yang terbaru itu, ID yang terakhir saya tambahkan 1. Gak tahu, mungkin membingungkan ya, jadi saya jelaskannya juga bingung sebenarnya. Jadi ini untuk ID item terbaru itu prosesnya harusnya seperti ini. Sekarang kalau kita hapus ini, kita mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Coba saya hapus yang nomor 2 ini, hapus. Nah, ID-nya seperti ini, 1, 3, 4, 5. Kalau saya tambah item baru lagi, harusnya ID berikutnya adalah 6. Kok 5? Coba ya, saya hapus ini. 8. Atau karena tadi belum di refresh ya. Ini saya hapus, saya tambah lagi, harusnya ID-nya 10. Nah, 10. Betul sebetulnya, mungkin tadi karena belum di refresh. Jadi begitu ID ini, ketika ini saya hapus, ini saya hapus, waktu kita input item baru, harusnya ID-nya melanjutkan ID yang terakhir ini kita tambahkan. Lalu ID-nya 14, ID terakhir. Dan itulah kenapa saya bahas perbedaan antara nomor urut dan nomor ID. Nomor urut itu relatif, nomor ID absolut. Gini jadinya. Absolut itu ketika nggak peduli datanya kayak apa, dia si ID terakhir ini tetap 15. Sedangkan nomor urutnya jadi begini, cuma 3. Sekarang ini saya hapus, ID terakhir tetap 15 dan nomor urutnya 2. Urutnya 1, ID
menjadi 15. Oke, itu saja untuk tutorial ini. Mohon maaf kalau membingungkan, dan terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya.